Selamat pagi teman-teman. Jadi pada saat ini kelompok kami akan men-sharingkan pengalaman kami mengenai perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Sebelum kami memulai sharing ini, kita akan buka dengan doa yang akan dibawakan oleh teman saya, Bella. Silakan. Marilah kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami hari ini. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon hadirlah di tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan mengalami kasih-Mu melalui sabda yang kami dengar. Bimbing kami dalam sharing ini, supaya kami saling menguatkan dan semakin dekat dengan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sebelum kami mulai sharing kami ini, kita akan mulai dengan perkenalan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Kato Jaka, biasa dipanggil Kato, dari program studi agribisnis. Perkenalkan, nama saya Darsa Muri, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Maria Rambot, bisa dipanggil Bella, dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Eja Birut Merapi, biasa dipanggil Seli, dari Prodi Akuntansi. Sebelum kami membagikan sharing kami, kita akan membacakan teks kitab suci yang akan kami sharingkan. Yaitu terdapat dalam Filipi 2 sampai yang ke-11. Berikut atas nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kesempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus terbentuk lutut segala yang ada di langit, ada di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saya akan memulaikan sharing yang pertama. Jadi bagi saya itu setelah membaca teks kitab suci ini, ada satu ayat yang bagi saya itu sangat mengena di diri saya, yakni ayat 8 yang berbunyi, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini mengingatkan saya bahwa pertobatan saya itu tidak dimulai dari kemampuan diri saya sendiri, melainkan dari kasih Allah yang lebih dulu datang menghampiri saya.
walaupun saya dengan banyak sekali dosa ini dan bahkan melakukannya berulang-ulang kali, tapi Tuhan itu tidak menghukum, tapi tetap mau menerima saya bahkan sampai rela dan mati di salib hanya demi dosa-dosa saya. Ketaatannya juga kepada Bapa ini dan kerendahan hatinya ini juga yang membuat saya sadar akan perilaku saya dan juga dosa-dosa saya. Kadang saya mungkin sudah seperti anak yang kurang ajar kepada bapaknya. Tapi bukannya Tuhan menjauhi, tapi Tuhan itu tetap menerima saya dengan tangan yang terbuka lebar dan kasih yang luar biasa yang Dia berikan kepada saya. Itu saja sharing dari saya dan dipersilakan kepada teman yang berikutnya. Sharing dari saya, jadi saya akan ambil sharing dari pengalaman saya. Pengalaman saya pas saya waktu itu ada kecelakaan dari Timika. Saya itu ada jatuh pas pagi mau menuju bandara untuk berangkat Manado. Pas hari itu saya jatuh sekitar jam 5 pagi. Dan saya jatuh itu langsung tabrakan dengan kendaraan lain, tetapi saya jatuh sendiri, kecelakaan tunggal. Jadi saya masuk tabrak bangunan di dalam dan saya langsung kena luka-luka. Dan dari situ saya dibawa ke rumah sakit dan saya berobat dan saya ketinggalan pesawat untuk berangkat ke sini. Dan dari situ saya selesai berobat. Saya bingung mau lanjut kuliah atau tidak, tetapi Tuhan berkata lain sehingga saya bisa kuliah di sini karena ada kakak ipar saya yang datang menyampaikan bahwa besok saya harus berangkat pergi kuliah. Karena dari situ saya belajar bahwa Tuhan Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri karena Tuhan selalu menyayangi kita karena sebagai anaknya. Oleh karena itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melakukan apa yang saya inginkan. Terima kasih. Ayat yang menarik bagi saya yaitu terdapat dalam ayat yang ketiga yang berbunyi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, saya ingin berbagi pengalaman tentang diri saya. Dalam sebuah organisasi, saya dikenal sebagai pribadi yang rajin dan bertanggung jawab. Hampir setiap tugas yang saya kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, bahkan seringkali saya menjadi orang yang paling aktif di antara orang-orang lain. Namun, ada suatu saat di mana saya merasa sangat lelah, tugas yang menumpuk, beban kerja yang menumpuk, dan seringkali harus dikerjakan sendirian tanpa bantuan, membuat saya merasa ingin menyerah. Nah, di momen itu saya mulai bertanya dalam hati, kayak kenapa harus selalu saya? Kenapa saya yang bekerja keras sementara orang lain tidak terlalu peduli? Tetapi ketika perasaan itu muncul dan berada di titik terendah, ada seseorang datang dan berkata, "Saya percaya kamu bisa." Karena saya tahu Bella punya semangat dan antusiasme yang besar. Lawan itu Bella. Kata-kata yang sederhana tapi sangat menguatkan. Dari situ saya tersadar bahwa ternyata kerja keras yang dilihat, dihargai, dan tidak disia-siakan. Nah, ayat Filipi 2 ayat 3 ini mengingatkan bahwa pelayanan atau tanggung jawab bukan tentang siapa yang lebih terlihat, tetapi tentang rendah hati dan tulus dalam memberi yang terbaik. Saya belajar bahwa
berbicara lewat orang lain untuk menguatkan, meneguhkan, dan menolong kita. Dan akhirnya saya menyadari kerja keras yang dilakukan dengan ketulusan, meski kadang terasa berat, tetap akan menghasilkan kebaikan dan membawa berkat bagi diri kita sendiri, melainkan orang lain. Terima kasih. Ayat yang menarik bagi saya yaitu ayat 4 yang berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini pernah terasa sangat nyata ketika saya terlalu sibuk dengan diri saya sendiri, dan suatu waktu ada teman saya yang terlihat sedang kesulitan, tetapi saya hampir mengabaikannya karena merasa saya juga punya kepentingan sendiri. Namun suatu waktu saya berhenti sejenak dan memilih mendengarkan ceritanya serta membantu apa yang saya bisa bantu untuk dia sendiri. Di waktu itu juga saya menyadari bahwa kepedulian kecil yang saya beri untuk dia itu justru menjadi berkat besar untuk saya dan juga tentunya untuk dia. Dan anehnya setelah saya membantu orang tersebut, hati saya juga merasa lebih tenang. Dari situ saya belajar bahwa berbagi waktu dan perhatian bukan membuat kita kehilangan apa-apa, malah justru memperkaya hidup kita. Terima kasih. Sekianlah sharing dari kelompok kami, dan sebelum kita menutup sharing kami ini, kita tutup dengan doa penutup yang akan